Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau berpendapat ya. Jadi pada dasarnya COVID-19 ini begitu membingungkan. Contohnya, ada temanku yang lumayan punya duit. Dia punya istrinya COVID-19. Nah, setelah COVID-19 dia ini otomatis merasa takut dan was-was, takut kena atau segala macamnya. Anaknya juga 2. Kemudian dia kan punya duit nih, jadi besoknya dia langsung tes PCR. Tes PCR itu, swab PCR harganya 750.000 di salah satu rumah sakit di Surabaya. Dia menjalani itu. Kemudian karena banyak sekali yang swab PCR, termasuk warga kota Surabaya yang punya duit, mereka harus nunggu antri melalui drive-thru maupun walk-thru. Jadi drive-thru itu dicoloknya itu di dalam mobil sendiri. Nah, kalau walk-thru itu kita kayak ngantri biasa gitulah. Nah, dia ini kan mendapatkan hasil itu tidak seperti yang dulu. Kalau dulu itu 1 kali 24 jam itu sudah didapatkan hasilnya. Tetapi kalau zamannya pandemi ini, di status PPKM darurat, itu banyak sekali yang tes swab PCR dan hasilnya dapat diketahui 2 kali 24 jam. Nah, masalahnya dia ini kan melakukan isolasi mandiri karena istrinya COVID-19 positif. Dia otomatis kontak erat lah. Menurut aku pribadi, sangat kecil kemungkinan dia itu negatif. Karena apa? Kita mengetahui lah masa inkubasi virus itu berapa hari. Ada yang 5 hari, dan itu tergantung. Kalau tubuh kita itu memiliki daya tahan tubuh yang bagus, maka kita tidak terkena virus itu, tidak terpapar maupun tidak terinfeksi. Nah, temanku ini kan berhubung uangnya banyak ya, jadi otomatis dia rela melakukan swab PCR, keluar duit 750.000, dan 3 hari kemudian dia mau cek lagi. Wah, gila ini aku bilang. Bagi masyarakat yang memiliki uang banyak itu sebenarnya nggak masalah, karena dia bisa menghamburkan duit untuk mengetes apakah dia ini positif COVID ataukah tidak. Nah, masalahnya adalah masyarakat yang tidak memiliki uang. Mereka pasrah aja, men. Jadi mereka itu terkena atau sudah terkena itu mereka nggak tahu. Bahkan orang-orang yang nggak peduli dan otomatis dan yang tidak punya uang, orang yang tidak peduli dan juga tidak punya uang, mereka menganggap COVID ini ya biasa aja lah, kayak flu biasa. Cuma kita di sini bisa melihat kegaduhan ya yang ada di tengah masyarakat. Memang sejak terjadinya pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh WHO, banyak sekali negara-negara yang bungkam. Tidak seperti Menteri Siti Fadila Supari di zamannya Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi itu salah satu menteri yang berani menentang pendapatnya WHO, karena WHO mau menetapkan adanya pandemi flu burung. Teman-teman, kalau aku simak ya belakangan ini, COVID-19 ini begitu gaduh ketika ditetapkan oleh WHO, dan ditambah dengan media-media mainstream memberitakan yang begitu besar. Jadi kita ini sebagai manusia tidak secara fitrahnya lagi gitu. Yang awalnya berani kemudian jadi takut karena memang ditakut-takuti oleh media mainstream. Dan banyak sekali orang-orang yang di-endorse sama COVID. Di-endorse sama COVID ini artinya adalah dia memberitakan COVID beserta ancaman-ancamannya. Sampai sekarang pun memang aku meyakini bahwa COVID-19 itu harus diwaspadai. Kita harus pakai masker yang ketat. Di samping kita tidak mau terkena virus, kita jauh dari debu juga, hidung kita terpapar dari debu. Jadi otomatis kita menuju era higienis lah, era yang sehat. Karena kita juga sering semprot-semprot disinfektan dan segala macam. Cuma kalau dari perspektif negara atau pemerintah pusat, sebenarnya mereka bisa kok untuk melakukan tindakan secara masif dan tidak terpaku pada dikte dari WHO. Aku yakin
kalau Presiden Jokowi memilih Siti Fadila Supari menjadi Menteri Kesehatan, aku yakin mereka akan menggalang kekuatan untuk melawan pandemi ini. Karena pandemi ini justru akan menjatuhkan ekonomi sebuah negara. Salah satunya adalah di Indonesia. Nah, maka dari itu teman-teman dari sisi kesehatan untuk memprioritaskan diri itu bagus. Namun di satu sisi, ketika kita hidup di dunia tidak bisa melupakan sisi atau bidang ekonomi. Jadi kalau rakyatnya sehat, pasti ekonominya kuat juga. Tapi di satu sisi kita juga harus menampik adanya propaganda ataupun perang industri farmasi. Ini COVID-19 ini begitu masif, sangat banyak sekali informasinya. Jadi masyarakat itu takut sekali, sangat takut. Bayangkan aja men, satu aja anggota keluarga positif karena dia sudah terpapar dengan berbagai macam informasi, ketakutan yang diberikan oleh media mainstream, akhirnya dia mengisolasi mandiri. Gak apa-apa, itu bagus aja, benar aja. Yang jadi masalah adalah kalau tetangga-tetangganya itu menjauhi dia. Nah, tapi alhamdulillahnya di akhir-akhir ini, di 1 tahun COVID-19 ini, masyarakat itu sudah tahu bahwa tidak boleh COVID-19, orang yang terkena COVID-19 itu dijadikan aib, dijauhi, itu tidak boleh. Dan ini sudah begitu marak, orang sudah paham lah gitu. Dan aku kembali lagi ya, soal COVID-19 ini, menurut aku pribadi, aku berada di sudut pandangnya Menteri Siti Fadila Supari dan Jering. Jering itu adalah drummernya Superman is Dead, sebuah grup band di Bali. Tapi uniknya si Jering ini adalah dia mengkritik bahwa IDI atau Ikatan Dokter Indonesia itu adalah kacungnya WHO. Itu adalah kritik men, tapi dibalas dengan laporan. Jadi Jering itu dipenjara selama 10 bulan kalau nggak salah. Menurut aku ini kebebasan seseorang yang ketika berpendapat itu dibatasin, dan jatuhnya adalah dia dihukum penjara. Syukurnya Jering itu adalah orang yang baik terhadap orang. Jadi dia juga suka menulis di Instagram dia mengutarakan dengan baik apa pendapat dia dan dasarnya apa. Dan lumayan ketika tulisan itu dibaca oleh orang lain, pasti saja ada marketnya, ada yang percaya dengan Jering. Jering pun setuju bahwa COVID-19 itu ada, cuma permintaan dia adalah jangan sampai kita masuk ke dalam perangkap perang industri farmasi. Kenapa? Pasti aja deh, kalau ada sebuah penyakit di sebuah negara dan itu merebak luas, itu pasti saja industri farmasi itu berlomba-lomba untuk memberikan obat yang bagus itu seperti apa. Dan kalian juga tahu kan, BPOM RI Republik Indonesia itu menonaktifkan sebuah industri farmasi yang memproduksi obat Ivermectin, obat cacing yang ditengarai bisa menangani COVID-19. Karena itu juga dipromokan sama salah satu menteri di Republik Indonesia. Makanya dia melakukan produksi massal tentang obat Ivermectin. Tapi di satu sisi kita melihat juga bahwa BPOM RI ini memihak kepada salah satu BUMN, yaitu Kimia Farma. Jadi ini jelas sekali lah ya, yang dirugikan ketika COVID-19 ini ada ini adalah masyarakat yang miskin, masyarakat yang fakir, kemudian masyarakat yang sedang mau jatuh ke kategori masyarakat yang miskin dan masyarakat fakir. Nah ini yang bahaya sekali. Nah ini otomatis diserang dengan adanya COVID ini. Kemudian diserang juga ekonomi sebuah negara. Jadi negara mau nggak mau otomatis berhutang untuk membeli vaksin, untuk membeli segala peralatan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Aku rasa sikap yang paling bagus menghadapi COVID-19 ini adalah, pertama yang paling sistematis dan birokratis adalah Presiden itu harus mengangkat Menteri Siti Fadila Supari kembali untuk menangani kasus ini. Karena dia yang tahu
beserta ahli virologi, beserta teman-temannya yang betul-betul satu frekuensi dengan Menteri Siti Fadila Supari. Aku yakin ketika Menteri Siti Fadila Supari sudah 2 tahun ini dia merasakan COVID, dia pasti tahu lah cara-caranya supaya mengakhiri adanya pandemi di seluruh negara ini. Aku yakin ini adalah perang industri farmasi. Dan COVID ini adalah alat sebuah perang. Kita tahu sendirilah Amerika sama Cina itu kan perang dagang ya. Orang perang dagang otomatis mereka akan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan ekonomi sebuah bangsa. Nah, uniknya Cina itu luar biasa lah, bisa melawan Amerika dengan cara yang apik begitu. Sampai-sampai mereka membuat G7, gerakan 7 negara. Jadi gerakan 7 negara itu kalau digabungkan melebihi produksi pendapatan domestik brutonya 10 kali lipat dari Cina gitu. Hanya untuk melawan Cina doang bisa seperti itu. Oke teman-teman, itu pendapat aku tentang dilema adanya COVID di seluruh dunia ini. Itu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di podcast Mas Wibi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.